Telat bayar di aplikasi pinjaman online lebih dari 90 hari, itu menurut OJK udah nggak boleh ditagih lagi. Masihkah berlaku di tahun 2024 ini? Ataukah itu hanya isapan jempol belaka? Ataukah ya diabaikan begitu aja? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu. Semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT dan selalu diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa oleh Allah SWT. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan semoga permasalahan hutang pinjaman online kalian bisa segera terselesaikan ya. Amin, amin. Ya. Jadi di luar sana banyak banget teman-teman yang hutang, yang gagal bayar, dan mungkin saya yakin di antara kalian yang gagal bayar saat ini itu juga bukan kemauan teman-teman, tapi memang kondisi dan keadaan yang memaksa seperti itu, karena mungkin ada beberapa yang kena musibah, terpaksa, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh ngejudge orang-orang yang tidak bisa bayar utang pinjaman online ini adalah orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab dan salah sendiri. Nggak bisa kayak gitu. Karena saya yakin orang ngeminjol itu pasti udah kepepet banget, udah nggak bingung lagi harus kemana-mana. Tapi bukan berarti kita juga membenarkan pinjol itu boleh dilakukan. Enggak ya teman-teman. Tapi kita harus tahu ini jadikan pelajaran bahwa ya resiko orang galbe pinjol itu bukan hanya karena dia nggak bisa balikin uangnya ya. Tapi ya karena memang balikinnya itu terlalu besar dengan bunga dan juga denda mungkin kalau udah terlanjur telat. Makanya banyak banget di luar sana yang gagal bayar. Nah, banyak yang berharap kalau udah telat 90 hari utangnya akan otomatis lunas ya. Nah, ini pernah juga banyak di berita-berita bahwa ada statement dari OJK, harusnya kalau udah telat lebih dari 90 hari udah nggak usah ditagih lagi, masukkan aja ke slik OJK maka beres. Nah, ini mungkin sepele dan mungkin memang itu jalan yang terbaik sebenarnya dari sisi OJK. Tapi harus tahu satu hal, bahwa pinjol juga nggak mungkin dan nggak mau kehilangan uangnya begitu aja. Bener nggak? Meskipun lebih dari 90 hari, mereka akan terus menagih dan bahkan ada beberapa pinjol itu yang segera mengirimkan DC lapangan ke rumah nasabah-nasabah yang galbe ini. Tujuannya ya biar mereka atau nasabah ini bisa segera membayar utang-utangnya. Nah, ya, dari sini kita tahu satu hal bahwa pinjol pun juga terkadang tidak mendengarkan sepenuhnya anjuran dari OJK. Nah, di sini kita harus tahu dan kita harus berpegang teguh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Kita minjam secara legal, harusnya sanksi yang kita terima harusnya ya yang legal juga dong. Gak mungkin kan kita kena sanksi atau kena resiko galbe pinjolnya itu yang di luar aturan atau mungkin lebih ke merugikan kita. Contohnya, sebar data pribadi, penyebaran data membuat kita malu, kena denda bunga melebihi utang pokok, ya nggak akan ada seperti itu. Nah, kita kalau udah dalam situasi seperti ini, buat teman-teman semua, ya udah boleh buat kalian. Karena kalian sudah kena sanksi slik OJK kalian bermasalah, harusnya memang pinjol nggak berhak menekan-nekan kalian lagi. Karena slik OJK kalian sudah tercatat, data kalian dan nama kalian udah jelek, harusnya ini udah menjadi sanksi. Menurut OJK ini udah sanksi terberat. Kalaupun pinjol terus mengganggu dan seterusnya, itu sebenarnya juga mereka dalam tanda kutip masih melanggar aturan tapi secara abu-abu. Nah ya, jadi buat teman-teman semua nggak perlu takut ketika udah mulai telat seperti ini, terus kemudian udah lebih dari 90 hari tapi masih ditagih-tagih, udah. Fokuskan diri kalian kepada hal lain, gak usah mikirin masalah galbe, yang galbe di luar sana banyak dan sampai sekarang masih aman-aman aja. Jadi ngapain kalian harus takut-takut, ngapain teman-teman harus pusing-pusing, tetap tenang, tetap tabah ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa untuk terus berdoa, karena dengan berdoa insya Allah semuanya pasti akan jalan. Yakinlah pertolongan pasti ada dan saya yakin teman-teman semua pasti akan lebih baik lagi pikirannya, perasaannya, ketika teman-teman mulai berdoa, yakin, dan fokus pada kehidupan kalian masing-masing. Saya yakin ini akan menjadi solusi yang terbaik. Fokus apa yang bisa kalian kerjakan, janganlah fokus pada apa yang tidak mampu kalian lakukan. Contohnya, membuat utang kalian otomatis lunas. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kalian kontrol. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.